Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Shalom anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Kita bersyukur tentu karena hari ini Tuhan perkenankan kita untuk beribadah kembali di tengah rumah tangga kita masing-masing. Kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Hari ini kita akan membaca kesaksian firman Tuhan dan merenungkannya. Saya mengajak kita membaca bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, biarlah kiranya di dalam keterbatasan yang ada dalam diri kami, Roh Kudus-Mu menguatkan, membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami boleh terpanggil untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami telah menyiapkan diri, bersabdalah kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayat ke-25. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan
karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan orang tua kami kaum sepuh, kita pasti pernah mendengar orang lain berjanji, atau mungkin yang berjanji itu adalah diri kita sendiri. Coba saudara, apa yang menjadi kesan kita kalau kita bicara mengenai janji? Saudara, orang kalau ingin terpilih mendapatkan kepercayaan dari orang banyak, biasanya juga berjanji. Para senator, saudara, atau wakil rakyat, itu kalau ingin mendapatkan suara dari konstituen, caranya salah satunya ya berjanji. Berjanji akan menyampaikan aspirasi daerah itu, berjanji akan mendorong anggaran keluar untuk membangun daerah itu, dan lain sebagainya macam. Pemimpin juga sama, pemimpin daerah misalnya. Kalau dia mau terpilih, mendapatkan suara dari rakyat, lalu dengan itu dia bisa meraih kekuasaan, caranya salah satunya berjanji. Berjanji untuk jujur, berjanji untuk mengabdi, berjanji untuk betul-betul membangun daerah menuju ke arah kemajuan. Gitu. Jadi itu kerap kita dengar. Atau mungkin kita sendiri yang mengungkapkan janji seperti itu. Orang mau melayani di gereja, komitmennya biasanya dinyatakan juga dengan janji. Di sebuah kebaktian, di hadapan Allah dan jemaatnya berjanji untuk setia, berjanji untuk bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan yang diembannya. Seseorang ingin memulai bahtera rumah tangga, menerima berkat Tuhan, mengucap syukur atas pernikahannya melalui sebuah kebaktian di gereja yang namanya kebaktian pemberkatan nikah. Di dalamnya juga berjanji. Berjanji untuk setia dalam berbagai kondisi kepada pasangannya. Berjanji untuk senantiasa mau hidup dituntun oleh firman Tuhan. Berjanji untuk menjadi keluarga yang benar. Tetapi dalam kenyataannya saudara, janji ini kan seringkali diingkari. Janji ini saudara seringkali hanya sesuatu yang manis di awal, tetapi dalam pelaksanaannya dia menjadi sesuatu yang jauh dari kenyataan. Karenanya orang kalau bicara mengenai janji, banyak yang kemudian mengatakan, wah itu sandiwara saja. Tidak usah terlalu diambil hati, tidak usah terlalu percaya. Nah saudara-saudara yang terkasih, begitulah memang kecenderungan janji manusia. Nah berbeda saudara-saudara dengan janji Allah. Janji Allah pasti akan digenapi. Janji Allah saudara-saudara pasti akan berlaku dalam kehidupan setiap kita umat yang memegang janji itu. Itulah juga yang dialami oleh Bapa kita, Bapa orang percaya yang disebut namanya Abraham. Abraham ini saudara mengalami janji Tuhan berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga manapun. Apa itu? Keturunan. Tetapi saudara, Abraham makin tua, Sarah istrinya juga semakin tua. Secara fisik saudara-saudara, mereka mulai berpikir apakah mereka akan masih punya keturunan. Kita tahu bahkan Sarai pernah menertawakan janji Allah itu. Tetapi saudara,
Abraham tetap memegang janji Allah itu. Karena apa, saudara? Karena dia punya iman. Iman itu artinya, saudara, menyerahkan secara penuh apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita kepada pimpinan dari Allah. Dengan yakin kita menjadikan itu sebagai pilihan hidup kita. Dan akhirnya, saudara-saudara, Abraham menerima apa yang menjadi janji Allah itu. Dia sudah berusia tua, fisiknya sudah lemah. Namun anak yang pada akhirnya hadir dalam dirinya dapat menjadi bukti nyata bahwa Allah menggenapi janji-janjinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua kami kaum sepuh, masa-masa sulit seringkali membuat orang goyah ini untuk memegang janji Allah. Termasuk di masa pandemi yang masih kita jalani saat ini. Banyak orang yang mulai bertanya, apa benar Allah ada? Mana janji pertolongannya? Pandemi ini bahkan sudah ulang tahun, saudara. Artinya sudah lebih dari 1 tahun harus kita jalani. Kebimbangan semakin muncul. Manakala kita dengar, saudara, virus ini di berbagai tempat sudah bermutasi 10 kali lebih ganas katanya. Wah. Semakin menghadirkan ketakutan. Ada lagi berita yang kita dengar, orang yang sudah divaksin bahkan 2 tahap sekalipun masih bisa kok terpapar virus ini. Menakutkan kan? Menambah kekhawatiran kita. Belum lagi selesai dengan pandemi ini, ada banyak pergumulan-pergumulan baru hadir. Bencana di mana-mana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Banyak orang yang mulai tertegun, mulai ragu, bahkan mulai bilang, hari gini masih percaya janji Tuhan, omong kosong. Namun hari ini, dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, kita belajar dari kehidupan Bapak kita, Bapak orang percaya Abraham. Kemurnian kita setia memegang janji Tuhan justru teruji lewat permasalahan yang terjadi. Waktu bisa saja terus berjalan. Abraham semakin tua, fisiknya semakin lemah, tetapi imannya tidak pernah berkurang. Biarlah itu juga yang boleh menjadi sikap kita. Barangkali kita masih harus menjalani pandemi ini. Kita masih harus menjalani rangkaian bencana-bencana ini. Namun biarlah ketika kita menjalani itu semua, kita tidak kehilangan arah. Kita tetap percaya pertolongan Tuhan akan hadir. Pertolongan yang dinyatakan juga lewat Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan menang itu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita menerima pesan firman ini, dan lalu selanjutnya setia memegang janji Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Sungguh ya Bapa, kami harus mengaku diri sebagai orang-orang yang goyah, apalagi ketika masalah bertubi-tubi datang, jalan keluar belum kami temukan. Kami mengabaikan janji-Mu, kami lalu memilih untuk bersikap lain, kami kurang setia. Karenanya tolonglah kami belajar dari firman Tuhan ini, belajar dari pengalaman Abraham, agar kami dapat terus mengandalkan janji Tuhan yang pasti akan digenapi itu. Biarlah hidup kami terus kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.